Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang layanan berbasis TCP/IP atau VPN. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Ristian Dagal Fasoli. Terus selanjutnya ada Abioso Dimas Ramadan, Aida Safira, Asriani Muhdar, dan Arinda Daihapsari. Slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan pertama pengertian VPN. VPN merupakan suatu metode di mana pengoneksian perangkat pengguna dengan internet menggunakan komputer lain atau menggunakan server VPN, di mana tujuan dari pengoneksian ini agar jaringan aman dan pribadi dengan cara mengubah jalur koneksinya dengan server VPN, sehingga data pengguna dapat disembunyikan atau disamarkan menggunakan komputer atau server VPN yang digunakan. Lanjut. Oke, selanjutnya jenis-jenis VPN. 1. Akses VPN. Akses VPN atau Virtual Private Dial-up Network adalah koneksi user to LAN yang digunakan sebuah perusahaan untuk para pekerja yang membutuhkan koneksi ke jaringan mereka dari berbagai lokasi remote. Yang kedua, Intranet VPN. Intranet VPN atau State-to-State VPN merupakan VPN yang digunakan untuk menghubungkan antara kantor pusat satu perusahaan dengan kantor cabang atau kantor pembantu melalui network dan digunakan. Yang ketiga, Extranet VPN. Extranet VPN merupakan VPN yang digunakan untuk menghubungkan antara kantor dengan pihak luar, seperti pelanggan, rekan bisnis, atau suatu komunitas ke dalam jaringan internal dengan menggunakan koneksi DSTnet. Selanjutnya, manfaat-manfaat menggunakan VPN. Pertama, bypass. Kedua, pengamanan data di jaringan publik. Ketiga, mengamankan informasi pribadi. Data dienkripsi. 5, enkripsi informasi perangkat. Cara kerja VPN. Dan pertama, perangkat lunak VPN di komputer kita menginskripsi traffic data kita dan mengirim layanan ini melalui koneksi yang aman. Kedua, data yang terenkripsi dari komputer kita akan dibuka enkripsinya oleh server VPN. Ketiga, server VPN akan mengirimkan data kita ke internet dan mendapatkan jawaban yang ditunjukkan untuk kita pihak pengguna. Keempat, lalu traffic akan kembali dienkripsi oleh server VPN dan dikirim kembali ke kita. Langkah kelima, perangkat lunak VPN di perangkat kita akan membuka enkripsi dari data tersebut sehingga kita dapat memahami isinya dan menggunakannya. Pasang VPN pada komputer atau PC. Yang pertama, Cara kerjanya download kita perangkat VPN PC gimana? Selanjutnya, jika kita tidak memiliki akun, maka kita harus daftar terlebih dahulu. Selanjutnya, masuk ke VPN settings. Caranya ada dua, bisa lewat ikon pencarian taskbar, kemudian ketik VPN atau bisa settings, network, and internet. Network and internet, kemudian VPN. Setelah pengaturan terbuka, klik Add a VPN kemudian fill form pengisian konfigurasi VPN. Setelah punya akun,
kita bisa mengisi akun pada form di server VPN. Kemudian isikan form sama persis akun PTP VPN yang kita gunakan tadi. Setelah semua fungsi, kemudian selanjutnya klik pada VPN saja kita buat, kemudian kita connect. Jadi setelah terconnect berarti cara pasangnya sudah berhasil. Oke, selanjutnya. Selanjutnya teknologi VPN. VPN merupakan perpaduan dari teknologi tunneling dan teknologi enkripsi. Teknologi tunneling 1. Menangani koneksi point-to-point dari sumber ke tujuannya. 2. Koneksi point-to-point melewati suatu jaringan publik. Ketiga, koneksi ini tidak mempedulikan paket-paket data yang banyak bertebaran di jaringan publik yang dilaluinya. Selanjutnya, teknologi tunneling 1. Teknologi enkripsi menjamin keamanan data yang melalui tunnel VPN akan tujuan dari paket data tersebut. Yang ketiga, proses enkripsi deskripsi terjadi di pangkal dan ujung koneksi VPN. Yang keempat, pihak yang dituju harus memiliki kunci deskripsi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, Perstian. Ya, saya akan menjelaskan enkripsi VPN. Apa itu enkripsi VPN? Merupakan jantung dari VPN itu sendiri, yang tujuan utamanya membuat pengguna aman dalam melakukan aktivitas bertukar data dengan cara mengubah teks biasa menjadi ciphertext atau teks yang tidak beraturan. Lalu, bagaimana cara kerja enkripsi VPN? Layanan VPN membuat terowongan atau tunnel dalam jaringan. Jadi itu seperti jaringan dalam jaringan. Lalu untuk mengenkripsi data pengirim dan mendeskripsikan data yang dikirim kepada penerima. Contoh sederhana dari data yang dienkripsi. Itu saya telah membuat kalimat, saya suka mata kuliah administrasi sistem jaringan. Kemudian dienkripsikan dengan menggunakan algoritma hash menjadi seperti yang tertampil. Ya, selanjutnya. Mbak Asriani. Kelebihan dan kekurangan VPN. Kelebihan VPN yang pertama, kerahasiaan data lebih aman. Ini salah satu fungsi VPN yaitu data. VPN dalam menjaga kerahasiaan data agar lain tidak berkemungkinan tidak bisa sembarangan mengakses data tersebut karena VPN lebih aman daripada jaringan biasa. Kemudian yang kedua yaitu bisa mengakses website atau situs yang diblok. Ada berbagai macam cara untuk mengakses situs yang diblokir seperti menggunakan VPN, DNS-sec, proxy website, dan yang lain. VPN memungkinkan kita untuk terhubung ke sambungan yang menggunakan jaringan internet, sehingga memungkinkan kita untuk mengakses situs yang terblokir dari jaringan rumah kita. Kemudian yang ketiga, identitas IP asli tidak langsung diketahui. Saat terhubung dengan VPN, internet kita dienkripsi dan alamat IP yang sebenarnya disembunyikan. Kemudian yang keempat, jaringan dari lokasi yang berbeda. Keuntungan lain ketika menggunakan informasi yang kita akses dari jarak jauh atau dari lokasi yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian kekurangan VPN yang pertama, koneksi internet menjadi lebih lambat. Cara yang digunakan oleh provider dalam menjalankan praktik ini seperti mendapatkan
banyak iklan, koneksi tidak stabil. Pada umumnya, kita sering mengalami VPN tidak stabil atau kadang kita tidak dengan kecepatan provider. Faktor-faktor yang menyebabkan koneksi stabil yang pertama, terjadi pembatasan limit speed untuk protokol VPN yang disediakan provider. Kemudian yang kedua, minimnya trafik pengguna VPN yang akan VPN menjadi berat di penyedia VPN menjadikan batas speed koneksi untuk 2 orang. Kemudian yang ketiga, latensi yang tinggi. Selanjutnya yang kekurangan yang ketiga yaitu konfigurasi manual cukup rumit. Kemudian batasan penggunaan digunakan oleh penyedia layanan VPN gratis pengguna. Salah satu yang paling populer adalah memberikan batasan kuota pada paket VPN gratis untuk memaksa pengguna beralih ke paket VPN berbayar. Selanjutnya Arinda. Baiklah, saya akan menjelaskan tipe-tipe VPN. Yang pertama ada site-to-site VPN. Tipe ini VPN ini merupakan jalur aman dan tetap satu situs ke situs lain. Yang kedua, remote user VPN. Tipe remote user VPN ini digunakan untuk meremote user dari jarak jauh. Lanjut. Arinda. Lanjut slide selanjutnya. Yang protokol VPN. Iya. Udah masuk belum? Belum. Slide-nya udah berubah belum? Sudah. Baiklah, saya melanjutkan ke protokol VPN. Yang pertama ada Point-to-Point Tunneling Protocol atau PPTP. Ini merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer data dari remote client ke server pribadi perusahaan dengan membuat sebuah VPN melalui TCP atau IP. Yang kedua ada Layer 2 Tunneling Protocol atau L2TP. Merupakan tunneling protokol yang memadukan dua buah tunneling protokol yakni L2F atau Layer 2 Forwarding milik Cisco dan PPTP milik Microsoft. IPsec atau Internet Protocol Security. Ini merupakan suatu pengembangan dari protokol internet protokol atau IP yang bertujuan untuk menyediakan keamanan pada suatu IP dan layer yang berada di atasnya. Lalu yang keempat adalah Secure Software. Ini merupakan solusi protokol untuk VPN yang bekerja pada layer 4. Pengguna dapat mengakses VPN perusahaan melalui aplikasi browser karena protokol ini merupakan protokol kriptografi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi melalui internet. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kami. Bila ada yang bertanya, silakan bertanya. Saya. Ya, silakan. Dari yang 4 protokol VPN tadi, Baik. itu mana yang paling layak? Ya. Tolong jelaskan beserta alasannya. Makasih. Ya, baiklah. Kita tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Ya, silakan. Selain VPN berbayar, kan juga ada beberapa provider layanan VPN yang gratis. Nah, apa saja potensi bahaya yang timbul akibat penggunaan VPN yang gratis?
Terima kasih. Oke. Lah, kita tampung dulu. Masih tersisa 3 pertanyaan. Silakan bila ada yang bertanya. Bagaimana? Mau di break dulu, dijawab. Atau dikumpulin 5 pertanyaan dulu. Saya akan menjawab pertanyaan apakah apa tadi potensi VPN yang gratis. Ya. Ada beberapa potensi, yaitu pertama kebocoran data dan alamat IP. VPN bekerja seperti terowongan dalam koneksi Anda melewati suatu jalur rahasia atau sampai ke tujuan yakni internet. Apabila Anda menggunakan VPN gratis, jalur yang Anda lewati akan ada banyak lubang sehingga akan ada kemungkinan data alamat IP Anda akan bocor ke publik. Kedua, pemakaian IP untuk network endpoint atau biasa disebut dengan penjualan bandwidth. Maksudnya yaitu penyedia layanan VPN gratis akan memindahkan bandwidth lebih besar khususnya bagi pengguna yang mereka anggap memberi keuntungan lebih. Ketiga, mengandung malware. Malware bisa datang dalam bentuk apapun dan yang tersembunyi pada VPN bisa mencuri data dan digunakan untuk menargetkan iklan dan email spam pengguna. Yang keempat, risiko serangan yaitu suatu serangan terhadap sistem komputer yang saling berkomunikasi satu sama lain. Ya. Bagaimana? Benar. Ya. Berikutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang protokol VPN. Saya menjawab protokol apa yang layak. Itu menurut saya IPsec. Karena IPsec menyediakan VPN yang aman dengan cara koneksi yang terautentikasi dan terenkripsi. Selain itu juga, IPsec terkenal cepat dan stabil. Bagaimana? Terima kasih. Udah kelihatan belum, Riz? Udah. Terima kasih banyak. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya? Aku. Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, sebelumnya salah satu kelebihan dari VPN yaitu dapat melindungi atau menjaga informasi pribadi. Bagaimana cara VPN dalam melindungi informasi tersebut? Terima kasih. Ya, baiklah. Kita tampung dulu pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Belum? Oke. Ada yang mau menjawab pertanyaan itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Badlia Mahmud tentang bagaimana VPN melindungi informasi kita.
Jadi yang pertama itu dengan enskripsi. Jadi ketika kita menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenskripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server. Berbeda dengan kita menggunakan jaringan tanpa VPN, maka yang terjadi koneksi dilakukan secara langsung tanpa dienkripsi. Jadi VPN itu menggunakan 3 teknologi dari tunnel, yaitu PPTP, L2TP, dan Internet Protocol Security tingkat keamanan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada kebijakan login. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan karena tidak semua VPN memiliki kebijakan tidak ada pencatatan. Jika log tidak tersimpan, jelas penyedia layanan VPN tidak akan menjualnya atau menyerahkan kepada pemerintah atau penegak hukum. Baik, itu saja. Gimana? Oh, live. Oke. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Sisa 1 pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Udah diem nih. Mana ada yang ingin bertanya? Tinggal 1 lagi. Adakah yang ingin bertanya? Bila tidak ada, akan saya akhiri. 3, 2, 1. Ya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas saudara-saudari sekalian atas partisipasinya dalam presentasi kelompok kali ini. Saya izin live.
langsung aku lempar lah. Tante. Mau nanya nih. Ya, silahkan. Saya Teddy Satria, NIM 01, izin bertanya. Pada saat penggunaan VPN, adakah risiko yang dapat terjadi terhadap keamanan data penggunaannya? Coba lihat di slide inskripsi VPN. Oke. Baiklah. Ada yang ingin bertanya lagi? Kita tampung dulu pertanyaannya. Kurang lagi. Bisa kita tadi. Oh, kalau gitu hari. Selesai. Kalau belum ada, saya akan menjawab pertanyaan saudara Teddy. Bila ditanya tentang risiko akan bocornya data pengguna VPN, maka jawabannya ya, ada. Dan itu tergantung dari protokol jaringan yang digunakan. Selain itu ada juga faktor utama yang menghambat tingkat keamanan pengguna, yaitu batasan teknologi yang mana merupakan pembatasan tipe enkripsi dan protokol yang digunakan untuk mengembangkan VPN. Selain itu, ada juga batasan hukum yang mana merupakan hukum dan kebijakan yang membatasi teknologi VPN itu serta undang-undang atau hukum yang berlaku di tempat penyedia server VPN itu berada. Dan bisa juga kebijakan perusahaan penyedia layanan VPN itu. Dalam hal ini menyangkut kredibilitas penyedia layanan dalam menjaga keamanan data para penggunanya. Namun di balik itu semua, bila membandingkan apa yang telah dijelaskan tadi dengan tingkat keamanan akan bocornya data bila tidak menggunakan VPN, itu saat menggunakan VPN, resikonya lebih kecil daripada langsung terhubung ke jaringan publik. Bagaimana, saudara Teddy? Terima kasih untuk penjelasannya, untuk saudara pemateri. Ya, mungkin sudah cukup jelas untuk saat ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya? Aku. Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, sebelumnya salah satu kelebihan dari VPN yaitu dapat melindungi atau menjaga informasi pribadi. Bagaimana cara VPN dalam melindungi informasi tersebut? Terima kasih. Ya, baiklah. Kita tampung dulu pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Belum? Oke. Ada yang mau menjawab pertanyaan itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Badulia Mahmud tentang bagaimana VPN melindungi informasi kita. Jadi yang pertama itu dengan enskripsi. Jadi ketika kita menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenskripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server. Berbeda dengan kita menggunakan jaringan tanpa VPN, maka yang terjadi koneksi dilakukan secara langsung tanpa dienkripsi. Jadi VPN itu menggunakan 3 teknologi dari tunnel, yaitu PPTP, L2TP, dan Internet Protocol Security tingkat keamanan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu
tidak ada kebijakan login. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan karena tidak semua VPN memiliki kebijakan tidak ada pencatatan. Jika log tidak tersimpan, jelas penyedia layanan VPN tidak akan menjualnya atau menyerahkan kepada pemerintah atau penegak hukum. Baik, itu saja. Gimana? Oh, left. Oke. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Sisa 1 pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Udah diem nih. Mana ada yang ingin bertanya? Tinggal 1 lagi. Adakah yang ingin bertanya? Bila tidak ada, akan saya akhiri. 3, 2, 1. Ya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas saudara-saudari sekalian atas partisipasinya dalam presentasi kelompok kali ini. Saya izin live.